Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakwan dari Prodi EKS semester 3 unit 1. Saya ingin menjelaskan tentang beberapa faktor-faktor dan penyebabnya korupsi yang terjadi di Indonesia. Itu penyebabnya korupsi di Indonesia bisa disebabkan karena faktor internal maupun eksternal. Menjadi salah satu faktor masalah yang dihadapi bangsa Indonesia. Korupsi adalah tindakan pejabat publik yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak legal dan menyalahgunakan kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Penting untuk mengakui penyebab korupsi tidak hanya terjadi di jajaran pemerintah, namun juga dalam lingkup masyarakat secara umum seperti perusahaan maupun dalam instansi khusus seperti pendidikan dan kesehatan. Penyebab korupsi di Indonesia selain karena perilaku konsumtif pelaku juga disebabkan karena adanya kesempatan dan penanganan korupsi yang tidak maksimal. Namun, secara umum dikenal teori Gone yang menjelaskan tentang faktor penyebab korupsi yang merupakan singkatan dari greedy ataupun keserakahan, kesempatan, need ataupun kebutuhan, dan pengungkapan. Seperti terjadinya kasus korupsi bansos. Dan penyebab korupsi di Indonesia yang pertama itu karena sifat serakahan manusia. Penyebab korupsi di Indonesia yang pertama adalah sifat serakah oknum masyarakat. Keserakahan adalah sifat yang merasa membuat seseorang ini selalu tidak merasa cukup atas apa yang dimiliki dan selalu ingin lebih. Dominannya, sifat serakah ini membuat seseorang tidak lagi memperhitungkan halal dan haramnya dalam mencari rezeki. Sifat ini menjadi korupsi adalah kejahatan yang dilakukan para profesional, pejabat tinggi, dan hidup yang berkecukupan. Yang kedua, faktor penyebab korupsi di Indonesia yaitu gaya hidup konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif menjadi faktor penyebab korupsi di Indonesia. Yang berikutnya gaya hidup konsumtif, misalnya membeli barang-barang mewah dan mahal dan ataupun mengikuti tren kehidupan perkotaan yang serba glamor. Korupsi bisa terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif namun tidak diimbangi dengan pendapat yang memadai. Yang ketiga yaitu penyebab korupsi di Indonesia, moral yang lemah. Mengapa moral yang lemah? Lemah moral juga menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia. Misalnya lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu yang membuat seseorang tersebut berani melakukan tindakan korupsi dan atas semena-mena dia ingin mendapatkan hak lebih. Jika moral seseorang lemah, maka godaan korupsi yang akan datang akan sulit ditepis. Godaan korupsi bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Yang keempat yaitu faktor sosial. Dalam kehidupan sosial, seseorang berpengaruh, terutama dalam mendorong terjadinya korupsi keluarga. Tipe keluarga yang mendukung seseorang melakukan korupsi untuk memenuhi keserakahan mereka ini sangat berbahaya dan bisa menjadi pemicu terhadap korupsi dan bisa menjadi aspek sosial lainnya dan nilai dan budaya di masyarakat dan yang mendukung korupsi. Jadi korupsi merupakan perilaku manusia yang diakibatkan oleh tekanan sosial sehingga menyebabkan pelanggaran norma-norma dan hal yang lainnya. Mengungkapkan bahwa kondisi sosial di suatu tempat terlalu menekan sukses ekonomi tiap membatasi kesempatan-kesempatan untuk mencapai menyebabkan tingkat korupsi yang tinggi. Dan yang selanjutnya itu faktor politik. Penyebab korupsi di Indonesia juga adalah karena faktor politik. Kerap kali terdapat tujuan politik untuk memperkaya diri yang pada akhirnya menciptakan money politics dengan money politics. Seseorang bisa memenangkan pilihannya dengan membeli suara
seperti yang kita alami di Pilkada tahun 2024. Melalui perhitungan untung dan rugi, pemimpin hasil money politik tidak akan peduli nasib rakyat yang memilihnya, yaitu dengan membeli suara-suara masyarakat ataupun rakyat di sekitarnya. Yang terpenting baginya yaitu dia adalah bagaimana bisa menjadi untuk memimpin di daerah masing-masing tersebut, dan tidak peduli dengan nasib rakyat yang memilihnya. Ongkos politik bisa kembali dan berlipat ganda. Balas jasa politik seperti jual beli suara di DPR atau dukungan partai politik lainnya. Yang selanjutnya itu faktor hukum. Hukum sebagai faktor penyebab korupsi di Indonesia dilihat dari sisi perundang-undangan dan lemahnya penegakan hukum dalam menangani kasus korupsi. Koruptor akan mencari celah di perundang-undangan untuk bisa melakukan aksinya tanpa mendapat hukuman atau hanya mendapat hukuman ringan. Hal ini kemudian tidak dapat membuat efek jera bagi pelaku yang korupsi maupun orang-orang yang berpeluang melakukan korupsi, karena ringannya hukuman bagi orang yang melakukan korupsi itu diberikan hukuman yang ringan, seperti sanksi yang tidak sebanding terhadap pelaku korupsi, terlalu ringan atau tidak tepat sasaran juga membuat para pelaku korupsi tidak segan-segan menilap uang dari negara. Yang ketujuh yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini sering dianggap sebagai penyebab utama korupsi di Indonesia, namun faktanya menunjukkan bahwa korupsi tidak dilakukan oleh mereka yang kekurangan, tetapi sebaliknya korupsi dalam jumlah besar justru dilakukan oleh orang-orang yang kaya dan orang-orang yang berpendidikan tinggi. Sistem ekonomi di Indonesia memiliki celah yang membuat adanya celah berupa kesempatan ekonomi bagi pengawal ataupun pegawai pemerintah untuk meningkatkan kepentingan pribadi mereka. Hal ini membuat kebijakan yang dikembangkan tidak partisipatif, tapi tidak transparan dan tidak akuntabel. Di bentuk korupsi yang terjadi di Indonesia juga, yang pertama yaitu seperti penyuapan. Bentuk korupsi yang pertama itu penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang mana melibatkan sejumlah pemberian balik uang maupun barang berharga lainnya seperti jabatan kepada seseorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya. Yang kedua yaitu penggelapan ataupun pemalsuan atau penggelembungan. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang seperti properti atau barang berharga oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang tersebut. Properti atau barang berharga tersebut itu kepada praktik penggunaan informasi agar mau mengalihkan harta atau barang secara sukarela. Yang ketiga yaitu pemerasan. Pemerasan berarti penggunaan ancaman, kekerasan, atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Dalam hal ini, pemangku jabatan dapat menjadi pemeras atau korban pemerasan. Dan selanjutnya upaya memberantas korupsi oleh masyarakat ini. Jadi upaya memberantas korupsi oleh masyarakat Indonesia ini terdapat beberapa peran masyarakat dalam upaya memberantas korupsi. Hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam Pasal 41 Ayat 5 dan Pasal 42 Ayat 5. Dalam undang-undang tersebut tersusun tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan upaya pemberantasan korupsi dengan pemberian penghargaan dalam mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta perlindungan dari segala ancaman. Di peraturan ini juga kemudian menjadi pedoman agar peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan bertanggung jawab dan memegang teguh prinsip kebenaran. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi ini diwujudkan dalam bentuk hak untuk yang pertama yaitu mendapat pelayanan dalam mencari dan memberikan informasi terkait dugaan terjadinya korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara
tindak pidana korupsi. Yang kedua itu memperoleh penghargaan tanda jasa atas upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana korupsi berupa piagam atau premi. Yang ketiga itu menyampaikan saran dan pendapat cara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara korupsi. Yang keempat itu memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum. Yang kelima itu mencari, memperoleh dan memberikan informasi atas dugaan terjadinya korupsi. Yang terakhir itu memperoleh perlindungan hukum. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang korupsi yang terjadi di Indonesia dan faktor-faktor korupsi, penyebab korupsi, dan beberapa jenis bentuk korupsi di Indonesia. Saya Muhammad Jahwan, saya akhiri, semoga tugas saya diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.